Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur untuk kasih setia, pertolongan, dan bimbingan Tuhan yang memberikan kita kesempatan demi kesempatan setiap hari untuk belajar dan mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan lebih lagi, mari meminta pertolongan dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia, belas kasih-Mu yang tiada pernah henti dalam hidup kami. Bahkan saat kami mendengarkan firman-Mu, kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk terus menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahaminya. Oleh karena itu, ajarlah kami dan tuntunlah kami, dan kuatkanlah kami untuk dapat melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Nahum pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saat kita berbicara mengenai kisah Nahum, sekitar 660 sebelum Yesus lahir atau sebelum Masehi, di sanalah ia melayani. Dan kita tahu bahwa Nahum ini melayani di Niniwe, yaitu tempat di mana Yunus saat itu memperingatkan mereka supaya mereka bertobat. Akhirnya mereka bertobat dan Tuhan tidak jadi menghukum orang-orang yang berada di Niniwe. Tetapi ternyata bangsa Niniwe ini tetap melawan Tuhan dan terus menimbulkan kemarahan Tuhan, sehingga Tuhan tetap menghukum mereka. Sehingga Nahum datang ke Niniwe memperingatkan mereka untuk mereka bertobat, tetapi tetap tidak bertobat, dan akhirnya Nahum mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Sehingga sebenarnya tema utama dari Nahum adalah dari kitab ini ingin menyatakan bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang jahat yang menentang Tuhan. Tetapi uniknya di ayat yang ke-7, Nahum mengatakan hal yang sangat berbeda atau kebalikan dari kemarahan Tuhan saat itu, yaitu Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jikalau kita berbicara mengenai pengungsian, biasanya itu berbicara mengenai sebuah musibah atau bencana. Orang yang dilanda musibah atau bencana, pastilah mereka yang harus mencari tempat mengungsi, karena mungkin rumah mereka telah hilang, rumah mereka telah rusak, dan mereka tidak tahu mau tinggal di mana. Maka sesungguhnya ini juga peringatan kepada orang-orang di Niniwe. Kamu sekarang sudah hampir dibinasakan oleh Tuhan, tetapi Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian bagi orang-orang yang kesusahan. Dan juga dikatakan ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan betul-betul mengenal siapa saja anak-anaknya. Tuhan tahu siapa saja yang datang kepada dia dengan sungguh-sungguh. Maka ini juga yang disampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini. Mungkin kita sedang berada di dalam masalah yang begitu besar. Mungkin kita sedang berada dalam pergumulan akan dosa-dosa. Mungkin kita mulai meragukan Tuhan. Mungkin kita sedang menantikan Tuhan akan menghukum kita. Tetapi firman Tuhan masih datang kepada kita dengan berkata bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jikalau hidupmu susah saat ini, datanglah kepada Tuhan. Jikalau hidupmu saat ini menderita, datanglah kepada Tuhan. Dia adalah tempat pengungsian. Di sana kita bisa tenang ketika kita mengingat apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 23. Dikatakan di sana bahwa Dia adalah gembala yang baik, tak akan pernah kekurangan. Ketika kita terus bersama dengan Tuhan, Ia akan membawa kita kepada rumput yang hijau dan kepada sungai yang berair, dan kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Dan inilah pesan bagi kita saat ini. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita datang dengan sungguh-sungguh meminta pengampunan, maka Tuhan mau menjadikan dirinya sebagai tempat pengungsian bagi kita. Dia pasti akan menerima kita. Oleh karena itu dikatakan ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Maka perlu untuk bertanya, apakah kita juga orang-orang yang berlindung pada Tuhan? Jikalau kita bukan orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, maka kita harus takut, karena sebentar lagi penghukuman Tuhan akan datang kepada kita. Namun jikalau kita adalah orang-orang yang berlindung padanya, maka seharusnya kita bersyukur sekali, karena Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berlindung padanya. Maka inilah pesan firman Tuhan bagi kita, sama seperti yang dikatakan dalam Pemazmur
Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 27 ayat 1 bahwa hatinya akan tenang sebab ia tahu Tuhan itu bersama dengan dia. Mazmur 37 ayat 39 juga menyatakan bahwa Tuhan mengenal aku, Tuhan mengenal setiap orang yang percaya kepadanya. Maka selagi masih ada waktu, Tuhan masih bersedia untuk ditemui. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Datanglah kepada Tuhan sebab ia Tuhan yang baik, Tuhan yang mau menampung kita dalam kesusahan kita, Tuhan yang mau memegang kita bahkan di tengah-tengah terjepitnya hidup kita. Sama seperti orang-orang di Niniwe saat Tuhan mengutus Yunus ke sana, Tuhan masih memberikan kesempatan. Tetapi jangan salah, saat mereka sudah diberikan kesempatan dan mereka terus hidup dalam dosa, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Maka jangan sampai penghukuman Tuhan itu datang kepada kita. Datanglah segera, berlarilah kepada Tuhan, minta ampun dan berdiamlah dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Dialah kita mendapat ketenangan dan kenyamanan. Kiranya Tuhan menolong kita dan terus membawa kita kepada kehendak-Nya. Amin. Bapa dalam surga, kami tahu bahwa begitu banyak masalah dalam hidup kami, tetapi seringkali kami tidak datang kepada Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami Tuhan, supaya kami mau datang kepadamu, meminta pertolongan-Mu, berdiam di dalam hadirat-Mu, dan mau mengungsi kepada tempat-Mu yang kudus itu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.